Perkenalkan, nama saya Muhammad Krismon Arwijaya, lahir di Nganjuk, kelahiran 1998 bulan Juni tanggal 27. Eh, saya lahir di sebuah desa kecil, tempatnya di Mbaron, Gebang yang dimana mayoritas penduduk sebagai petani. Orang tua saya petani, ibu saya mengurus rumah tangga, dan sebagian mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan di sawah bersama bapak saya. Bagi saya, perjalanan hidup saya adalah perjalanan uh, waktu, perjalanan sejarah yang panjang, yang dimana ketika setiap berjumpa dengan seseorang yang baru, uh, nama itu kemudian pertanyaan yang selalu muncul adalah kenapa Krismon? Kenapa dengan nama Krismon? Apakah itu nama asli? Apakah ada nama yang sebenarnya seperti apa? Dan di situ saya merasakan bahwasanya Krismon mempunyai titik balik sejarah yang panjang, mempunyai perjalanan yang kemudian di situ terdapat banyak peristiwa, pertemuan-pertemuan yang tidak hanya muncul dari keluarga saya, tapi pengalaman-pengalaman yang hadir dari orang lain, orang-orang baru yang kemudian saya bertemu. Di situ saya menganggap nama saya sebagai sebuah apa namanya, titik temu waktu di mana kita selalu membicarakan peristiwa, membicarakan sesuatu yang menjadi penting di lingkungan kita, gitu. Ya, tahun 2016 saya kuliah di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, jurusan Seni Rupa Murni. Di situ saya menggali pendidikan seni rupa. Terus awal mula saya belajar tentang seni rupa. Terus kemudian di tahun selama kuliah saya banyak aktif mengikuti beberapa pameran, entah ikut di kampus, di Jogja, di kota-kota lain. Lalu kemudian saya di tahun 2019 magang di salah satu seniman Jogja, Mas Jompet Kuswidananto. Kemudian saya menggali tentang bagaimana seniman bekerja, bagaimana seniman berbicara melalui media instalasi. Di situ saya mulai tertarik dengan instalasi dan mencoba untuk memulai karya instalasi. Di tahun 2019 saya mencoba untuk masuk di satu kompetisi waktu itu di Bandung, yaitu Bandung Contemporary Art Award, dan saya masuk sebagai finalis 15 besar waktu itu, dan berpameran di Bandung di tahun 2019. Dan lebih panjang lagi, saya lulus di tahun 2020, lalu kemudian beberapa tahun kemudian masih aktif bersama Kecoak Timur ketika saya kuliah, kemudian membuat sebuah kolektif, lalu kemudian tumbuh bersama kolektif. Kita mencoba untuk berjejaring secara luas, pergi ke good school dengan mengikuti studi kolektif di Jakarta, lalu kemudian melakukan pameran tunggal di Jogja waktu itu di Red Base Foundation. Kemudian sempat beberapa kali jadi artisannya Mas Jompet, mengerjakan beberapa bagian-bagiannya
karyanya Mas Jompet yang kemudian membuat saya 5 tahun yang lalu atau mungkin 5 tahun terakhir membuat saya sustain di bidang kesenian. Lalu untuk ranah saya di Jawa Timur bersama kolektif kemudian cukup sering saya melakukan apa namanya kerja-kerja kolektif, entah itu membuat pameran atau terlibat dalam Biennale Jatim. Waktu itu aku agak lupa ke-8 atau ke-9 waktu itu. 9 sama 10 waktu itu. Lalu tidak hanya di pengkaryaan instalasi, tidak hanya di kolektif, tapi saya mencoba untuk mengolah media baru, ketemu teman-teman Betoro Lendir di waktu pandemi, dan kita mencoba untuk menyelaraskan frekuensi untuk membuat sebuah kolektif kecil atau mungkin kelompok bermain kecil tentang eksperimental suara, eksperimental bunyi. Nah, di situ kemudian kami membuat atau menamai kelompok kita sebagai Betoro Lendir yang mempunyai komposisi saya, Lamijan, ada Rio, Candeso, terus Abimanyu. Dari situ kami melakukan performance aktif, kita coba untuk menggali bagaimana suara bekerja sebagai layaknya di dalam bidang seni rupa kontemporer. Nah, di situ kemudian kami mencoba mempresentasikan cara yang baru melalui performance suara elektronik, dan kami mencoba menyatukan dalam satu disiplin seni yang baru kayak gitu. Tentang inspirasi banyak sekali ya, tentang entah itu seniman, tentang inspirasi tentang beberapa karya yang membuat saya tergugah untuk mencoba menggali media-medium yang terbaru, yang kemudian seni menyebutnya hari ini adalah seni rupa media atau seni rupa kontemporer. Kemudian salah satu inspirasi saya adalah Heri Dono dengan instalasi kinetiknya, instalasi yang cukup ikonik dengan figur wayang dan sebagainya. Terus kemudian ada Jompet Gus Widananto salah satunya. Terus kemudian ada apa namanya, Mela Jarisman. Terus kemudian kalau salah satu kurator saya terinspirasi dengan Lir, dengan Mbak Mira dan Mas Dito, bagaimana cara menggali sebuah wacana yang sifatnya lokal tapi punya beban atau mungkin punya wacana yang sangat menarik untuk dibaca. Nah, di situ cukup banyak mode-mode yang kemudian saya pelajari, bagaimana tentang tata ruang, bagaimana cara membicarakan wacana yang menurut kita penting untuk kita bicarakan saat ini, lalu bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu yang sifatnya personal tapi akhirnya kita lempar untuk kita bicarakan secara luas seperti itu. Ya, dalam proses saya sebenarnya cukup sering sekali saya bersama sepeda saya tentunya untuk menjelajahi beberapa tempat, berawal dari sebuah artikel tentang sejarah atau mungkin tentang peristiwa yang menarik, lalu kemudian terkadang di situ selalu meninggalkan foto atau mungkin jejak peninggalan dan sebagainya. Dari situ sering kali saya pergi ke tempat situ sendirian dan mengambil dokumentasi ringan, lalu
istilahnya kayak seperti menyerap energi tentang bagaimana bangunan ini terbangun, seperti entah itu jembatan lama atau mungkin salah satu cerobong asap atau pabrik gula yang peninggalan Belanda, eh, apa namanya, bendungan dan sebagainya. Menurutku proses yang saya lakukan melalui perjalanan-perjalanan dan menemukan potongan-potongan puzzle, dan kemudian di situ saya mencoba untuk merangkai ulang, merangkai kembali menjadi satu karya utuh, menjadi suatu wacana baru untuk dibicarakan di dalam bidang seni rupa seperti itu. Tema yang sering saya coba angkat atau tema yang sering beberapa kali saya bicarakan adalah tema-tema tentang uh, pertanian, tentang beberapa sejarah-sejarah yang ada di lingkungan saya, tempat tinggal saya, lalu kemudian bagaimana itu menjadi salah satu jembatan untuk saya keluar untuk membicarakan sesuatu hal yang menurut saya penting gitu. Dengan media-media yang saya temukan dalam bentuk instalasi, entah itu barang-barang yang sifatnya bekas, lalu kemudian saya coba rekonstruksi ulang menjadi sebuah apa namanya, kesatuan karya. Lalu kemudian karena bagi saya barang-barang yang sudah pernah terpakai atau mungkin mempunyai nilai atau mempunyai cerita tersendiri yang membawa dia bisa sampai ke satu tempat ke tempat lain, lalu kemudian dia berpindah ke dari satu wilayah ke wilayah lain, lalu kemudian dari situ saya mencoba untuk mengkolaborasikan dengan suara, lalu kemudian lampu atau mungkin rangkaian-rangkaian elektronik dan lainnya untuk mencoba berbicara tentang apa namanya, pantulan suara atau pantulan waktu yang panjang tentang bagaimana peristiwa bisa berjalan, bagaimana sebuah rangkaian peristiwa menjadi pantulan suara yang terus menggema dan sebagainya. Juga aku mencoba untuk mencari tentang bagaimana suara itu bekerja, bagaimana suara-suara yang jarang muncul atau mungkin jarang terdengar menjadi suatu hal yang penting untuk kita bicarakan kembali. Ketika kita berada di satu titik, kita nggak pernah tahu tentang bagaimana suara di luar sana atau mungkin suara yang belum kita dengar dan sebagainya, menjadi perhatian yang cukup menarik bagi saya untuk dibicarakan gitu. Dimana bagaimana orang komunikasi, bagaimana cara peristiwa itu berangkat, akan bermula dari suara-suara yang sulit untuk didengar, suara-suara yang terpinggirkan dan sebagainya. Oke, mungkin untuk harapan dan next project, masih ada keinginan untuk melakukan pameran tunggal di 5 tahun saya berkarya. Ketika saya menghitung ke belakang, cukup banyak karya-karya yang sudah saya kerjakan, terutama instalasi, eksperimental suara dan sebagainya, yang menurutku di 5 tahun ini menjadi titik yang menurut saya menarik untuk bagaimana saya melakukan evaluasi terhadap diri saya melalui sebuah pameran tunggal, dan apa namanya, menjadi refleksi saya untuk kedepannya, bagaimana
saya meneruskan proyek saya yang sudah saya lakukan selama 5 tahun, menggali terus tentang beberapa peristiwa yang penting yang menurut saya itu menarik untuk diangkat dan sebagainya. Thousand Dream menurut saya menjadi satu tagline yang 1 tahun ini saya coba untuk menggali, karena melalui mimpi atau mungkin mimpi-mimpi orang yang uh, tidak nyenyak, atau mungkin mimpi-mimpi dari seseorang yang tertekan, pasti mempunyai gambaran yang sangat abstrak. Jadi dari situ saya mencoba untuk mewujudkan atau mengilustrasikan, menginstal sebuah instalasi yang cukup tidak teratur, fenomena-fenomena yang menurut saya cukup menjadi sangat menarik dan menyita perhatian untuk kita bicarakan lebih panjang lagi.